Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menahem Ali Official, dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian. Dan seperti biasa, malam hari ini kita ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, setiap hari kabar baik, sehat. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, untuk malam hari ini tema kita adalah membahas soal nubuatan. Apakah benar Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu? Karena apa? Karena untuk para apologet baik itu Muslim atau Kristen sering membahas soal ini. Karena apa? Karena di kitab Perjanjian Lama, terutama di kitab Yesaya, itu ada nubuatan, bahwasanya nubuatan itu dikhususkan. Ada seseorang di ayat Ulangan itu menyebutkan bahwa nanti akan muncul seorang yang diutus ya, atau utusan. Ini siapa ciri-ciri yang menjadi utusan? Kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya juga dinubuatkan bakal ada muncul seorang nabi. Kemudian siapakah nabi ini? Apakah Nabi Musa, Nabi Muhammad, ataukah Yesus Kristus? Karena orang Kristen juga meyakini bahwa itu sosok itu dinubuatkan pada Yesus. Ada yang mengatakan dinubuatkan kepada Nabi Yohanes Pembaptis. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan soal ini. Ya, tema yang kita bahas malam ini memang bisa dikatakan tema yang sangat kontroversial, Pak Edi. Ya. Kenapa disebutkan kontroversial? Karena ini berkaitan dengan cara memahami teks. Kalau bicara mengenai cara memahami teks, ada potensi untuk berbeda. Dan saya kira kalau kita bicara mengenai ayat-ayat nubuatan, apalagi ayat nubuatan dalam kitab suci tertentu, pasti menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Jadi kita harus hati-hati untuk bicara mengenai ayat-ayat nubuatan itu. Dan biasanya ada kaitan dengan klaim dari komunitas agama tertentu. Baik itu Muslim ataupun Kristiani, itu merujuk pada kitab Perjanjian Lama biasanya. Yahudi untuk juga menegaskan ini adalah sosok yang dimaksud seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama khususnya. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami, ada statement di kalangan non-Muslim menyatakan bahwa tidak ada nubuatan atau ayat nubuatan dalam Perjanjian Lama mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Perjanjian Lama satu pun tidak ada yang berkaitan dengan kedatangan Nabi dari kalangan kaum Ismail. Selalu statement itu ada. Tuduhannya seperti itu. Saya kira pernyataan itu bisa dikatakan apakah memang ada bukti ataukah tidak ada bukti. Dan saya kira ini perlu penjelasan dari teks asli. Nah, sebelum kita mencoba untuk menguraikan secara detail, biasanya yang menjadi ayat nubuatan untuk klaim tokoh tertentu itu merujuk pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, kalau kita lihat pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, ini bisa disebut sebagai ayat nubuatan. Karena kalau kita lihat dari teks atau redaksinya, memang memberikan informasi akan dibangkitkan atau akan diutus seorang nabi di masa depan yang seperti Musa. Di ayat ini jelas disebutkan demikian. Makanya terjemahannya kita bisa konfirmasi.
secara jelas di situ dikatakan seorang nabi. Jadi yang disebutkan seorang nabi, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Siapakah yang dimaksud mereka ini? Yang dimaksud adalah Bani Israel. Jadi Tuhan akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka, bagi bangsa Israel. Nabi ini berasal dari antara saudara mereka. Siapakah yang dimaksud dari antara saudara mereka? Ini menjadi perdebatan, Pak Edi. Perdebatan ini bukan hanya di kalangan Muslim saja, tetapi di kalangan Kristiani itu juga terjadi klaim-klaim tertentu. Muslim juga ada klaim tertentu berkaitan dengan ayat ini. Kaum Kristiani juga klaim tertentu dengan ayat ini. Padahal ini berkaitan dengan perjanjian lama. Dari Sefer Bereshit atau kitab Ulangan. Jadi perdebatan itu bukan pada seorang nabi yang akan diutus di masa depan bagi kaum Israel, tapi yang menjadi perdebatan adalah dia itu muncul dari antara saudara mereka. Saudara mereka di sini yang dimaksud siapa? Apakah di antara saudara mereka dari kalangan Bani Israel atau di luar Bani Israel? Nah, itu menjadi perdebatan, ya. Seperti engkau ini, maksudnya seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Itu terjemahan harfiah. Coba kita lihat dari teks aslinya, Pak Edi. Teks asli ini harus saya kutip dari bahasa Ibrani. Di dalam Sefer Devarim atau Kitab Ulangan, pasal 18 ayat 18, di sini secara tegas disebutkan demikian. Navi akim lahem mikeref akhihem kamoha. Jadi secara harfiah, nabi artinya seorang nabi. Akim, aku akan utus, aku akan bangkitkan. Lahem, bagi mereka. Hem, kalau bahasa Arabnya hum. Lahum, kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya lahem. Mikeref, dari, mi itu sama dengan min bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya mi. Mikeref, dari, keref itu dekat. Dekat apanya? Akhihem, saudara yang paling dekat dari mereka sendiri. Kamoha, seperti engkau, maksudnya seperti Musa. Jadi secara tegas di sini Tuhan sendiri akan mengutus seorang nabi seperti Musa dari antara saudara mereka. Mereka di sini yang dimaksud Bani Israel. Berarti Bani Israel di sini yang dimaksud apakah di antara orang-orang Israel atau di antara saudara orang-orang Israel? Itu menjadi perdebatan. Tapi yang jelas nabi ini harus seperti Musa, ya. Nah, perdebatan ini karena kaitannya dengan ayat nubuatan antara Muslim dan Kristiani itu saling ada klaim. Nah, masalahnya klaim-klaim itu kan perlu validasi. Bukan sekedar klaim. Ya. Karena nubuatan ya. Karena ini berkaitan dengan ayat nubuatan. Itu akan semakin jelas nanti kalau kita rujuk pada Ulangan pasal 34 ayat 10. Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Coba ulangi lagi Pak Edi terjemahannya. Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, sekarang kita lihat teks aslinya. Dikatakan belokam nabi. Maksudnya tidak akan dibangkitkan, tidak akan diutus seorang nabi od Israel dari antara orang Israel.
Disebutkan apa? Kemoshe, yang seperti Musa. Jadi di antara orang-orang Israel, di antara Bani Israel, tidak ada seorang nabi yang seperti Musa yang akan dibangkitkan. Kalau kita cermati antara Ulangan pasal 18 ayat 18 dan Ulangan pasal 34 ayat 10, itu sebetulnya saling melengkapi maksudnya. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa memang seorang nabi itu akan dibangkitkan oleh Tuhan di masa depan. Nabi itu cirinya harus seperti Musa. Tetapi nabi ini diutus di antara saudaranya Bani Israel. Sementara dalam Ulangan pasal 34 ayat 10, saudara di sini yang dimaksud bukan di antara kaum Bani Israel, tapi saudara kaum Israel. Israel. Karena di Israel sendiri tidak akan dibangkitkan nabi lagi. Di antara orang-orang Israel tidak akan ada satupun nabi yang seperti Musa. Berarti secara jelas di sini harus dari kalangan di luar non Bani Israel. Tapi masih saudaranya. Masih saudaranya kaum Israel. Siapa itu? Nah, sekarang inilah yang harus kita uji. Ada dua kandidat sebetulnya. Yang kedua kandidat ini diklaim oleh masing-masing agama. Di kalangan saudara kita kaum Kristiani, bahwa nabi yang seperti Musa itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu berasal dari kalangan Bani Israel. Harusnya gugur ini berarti. Karena nabi dari Israel tidak akan bangkit lagi. Ya, kalau berdasarkan Ulangan pasal 18 ayat 18, Nabi Isa atau Yesus Kristus memang kandidat. Karena berasal dari antara saudara kaum Israel. Tapi kalau ayat ini, kalau dihubungkan dengan Ulangan pasal 34 ayat 10, maka dia tidak bisa masuk kategori nabi yang seperti Musa. Karena nabi yang seperti Musa harus di luar kalangan Bani Israel. Nah, kalau begitu, siapa yang dimaksud di sini? Itulah kemudian umat Islam mengklaim bahwa nabi yang seperti Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara saudara itu berarti dari keturunan Ismail. Nah, yang dimaksud di antara saudara kaum Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Dan memang betul kalau dihubungkan dengan Ulangan 34 ayat 10, ini memang nabi yang seperti Musa harus di antara orang-orang di luar kalangan Bani Israel. Jelaskan ayatnya di sini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Nah, itulah kemudian umat Islam mengklaim bahwa itu yang dimaksud adalah Muhammad SAW. Ini kedua kelompok saling mengklaim, Pak Edi. Karena ayat ini pun sampai hari ini yang membuat dasar orang Yahudi tidak mengakui Yesus ya. Iya. Karena dari ayat ini mereka mempercayai tidak akan bangkit lagi ada nabi dari Israel. Sebetulnya orang-orang Yahudi sendiri kalau bicara mengenai ayat ini, ya. Ulangan 18 ayat 18, kemudian Ulangan 34 ayat 10, itu mereka kaum Yahudi tidak bisa menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai pribadi yang dimaksud dalam ayat ini, dalam kitab Ulangan. Sebagaimana orang Yahudi juga tidak bisa menerima bahwa ayat ini dikaitkan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi sendiri itu unik. Meskipun ayatnya begitu, mereka tidak bisa menerima kehadiran Yesus Kristus ataupun kehadiran Nabi Muhammad SAW bila dikaitkan dengan kitab Ulangan ini. Nah, yang bersengketa mengenai ayat ini hanya dua agama. Pertama, Kristiani, dan kedua, Islam. Ini menarik kan? Itulah sebabnya ayat nubuatan itu ayat sensitif.
ayat sensitif. Karena tidak menyebut nama secara langsung. Karena tidak disebutkan nama secara langsung. Hanya dikatakan nabi seperti Musa. Ciri-cirinya biasanya. Ciri-cirinya secara detail apa? Nggak ada penjelasan. Iya. Hanya cukup dikatakan nabi seperti Musa dengan pembahasan yang lebih global. Iya. Rinciannya seperti apa? Tidak ada. Nah, tapi di kalangan Kristiani, Yesus Kristus masuk sebagai kandidat karena berasal dari kalangan Israel. Yehuda. Sementara Nabi Musa itu diutus dari kalangan suku Lewi. Bukan suku Yehuda, ya. Tapi antara Lewi dan Yehuda itu sama-sama keturunan Yakub. Berarti jelas bahwa itu yang dimaksud Yesus Kristus. Itu klaim di kalangan Kristiani. Sebetulnya klaim itu ya tidak bisa disalahkan, namanya saja klaim. Tapi ada juga klaim lain di kalangan Muslim bahwa memang betul bahwa Musa itu dari kalangan suku Lewi. Nabi Muhammad SAW dari kalangan suku Kedar. Dari Ismail. Antara suku Lewi dan suku Kedar itu apakah ada hubungan saudara? Iya, saudara jauh. Karena ada pernikahan di situ ya? Karena bukan ada pernikahan. Apa itu? Karena suku Kedar keturunan Ismail, sementara Lewi, suku Lewi itu keturunan Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak saudaranya Ismail. Jadi sebetulnya istilah yang diperdebatkan itu Mikeref. Mikeref, keref itu artinya dekat. Dalam bahasa kita muncul kata karib. Karib itu berarti apa? Dekat. Sahabat karib berarti sahabat yang sangat dekat. Ini Mikeref, Akhihem, dari saudaramu yang dekat. Tapi dekat di sini diperdebatkan, dekat yang bagaimana? Karena ada penegasan di antara Bani Israel tidak ada nabi yang seperti Musa. Sehingga disimpulkan nabi itu harus di luar Bani Israel, tapi masih saudara dekat Bani Israel, yakni Bani Ismail. Nah, itu klaim di antara umat Islam. Sebetulnya ini kenapa ya Pak Ustadz Ali ya? Mereka kok antara Islam dan juga Kristen masing-masing memperebutkan ayat nubuatan. Iya. Memperebutkan ayat nubuatan. Apa pentingnya gitu loh? Ya karena ayat nubuatan itu sebagai legalitas keabsahan seseorang yang mengaku sebagai utusan Tuhan atau seseorang yang istimewa di hadapan Tuhan. Atau berarti jauh-jauh hari sudah diramalkan? Iya, sudah diramalkan. Karena legitimasi itu penting Pak Edi. Kalau tidak ada legitimasi, maka pengakuan itu menjadi sepihak, mengambang. Sepihak juga. Tidak secara kokoh. Makanya ayat nubuatan itu sering menjadi acuan. Hal seperti ini Pak Edi, ini masih jelas sebenarnya. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Itu jelas. Karena nabi itu pasti akan datang. Dan seperti Musa. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya saja yang secara detail tidak ada. Tapi kita lihat, Nabi Musa itu boleh dikatakan sebagai nabi Exodus. Oh, yang memimpin umatnya. Yang memimpin umatnya dan membimbing umatnya keluar dari penindasan, keluar dari tragedi penindasan. Perbudakan waktu itu ya. Waktu itu disebut sebagai perbudakan. Yang penting adalah Nabi Musa itu bukan nabi biasa, nabi pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari penindasan. Nah, apakah ini sama dengan Yesus Kristus ciri-cirinya? Tidak. Kalau dikaitkan dengan pembebasan, bebas apa? Biasanya kaum Kristiani, saudara kita, punya penegasan. Iya, sama-sama sebagai nabi pembebas. Kalau Nabi Musa itu nabi pembebas dari perbudakan Firaun. Sedangkan Yesus Kristus itu pembebasan, nabi pembebasan dari kungkungan dosa. Nah, ini tafsiran secara alegoris, spiritual. Akhirnya rohani itu. Penafsiran rohani. Ya. Tapi kalau Muslim juga ada semacam pengakuan, klaim. Kalau ini dikaitkan dengan Musa, sama sebetulnya dengan Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Begitu kata klaim umat Islam. Nabi Muhammad juga sebagai nabi pembebasan. Pembebasan dari apa? Penindasan. Penindasan siapa? Kaum Quraisy. Ya, sampai ke hijrah itu ya. Kemudian Musa hijrah. Pindah dari mana? Dari Mesir
ke Palestina. Ya. Sementara Nabi Muhammad dan umatnya pindah dari Mekah menuju Palestina. Madinah. Oh iya, Dari Madinah. Mekah ke Madinah. Madinah, betul. Jadi sama-sama pembebasan dari penindasan. Yang satu penindasan dari Fir'aun, yang satu penindasan dari aristokrat kaum Quraisy. Ya. Dan mereka mengalami ancaman pembunuhan juga. Ciri-cirinya sama. Ciri-cirinya sama. Iya. Nah, inilah yang kemudian diklaim oleh umat Islam bahwa memang nabi yang seperti Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menegaskan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dikatakan, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa." Wahai Ali, engkau di sisiku sama dengan Harun di sisi Musa. Nabi sendiri mengatakan demikian gitu ya? dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya ulangi lagi, hadisnya jelas itu sahih. Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, engkau di sisiku, maksudnya di sisi Nabi, di sisi Nabi Muhammad SAW. Itu seperti Harun di sisi Musa. Berarti secara tidak langsung Nabi mengklaim dirinya sebagai Musa. Ya. Sama seperti Ali sebagai Harun. Hanya saja la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Jadi posisinya jelas. Nabi Harun seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sementara Nabi Musa sama seperti Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dikatakan, apa ada pengakuan bahwa Muhammad SAW menyatakan dirinya sebagai orang yang seperti Musa? Ada, itu hadisnya. Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Kemudian Jelas. cirinya yang kedua tadi disebutkan bahwa firman itu akan diletakkan di mulutnya. Ya, firman itu akan diletakkan di mulutnya. Nabi Musa menerima firman Tuhan. Nabi Muhammad SAW menerima firman Tuhan. Kalau Nabi Musa dalam kitab Taurat. Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Muhammad SAW juga menerima kitab Al-Quran. Nah, ini ciri-ciri yang bisa divalidasi. Saudara kita kaum Kristiani memang agak kesulitan untuk menghubungkan ciri yang seperti Nabi Musa itu, apakah diletakkan mulutnya di dalam firman itu diletakkan di mulutnya seseorang itu. Kaum Kristiani kan mengatakan bahwa Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang nuzul. Bukan menerima firman. Tapi firman itu sendiri. Yesus itu sendiri sang firman. Yesus itu sendiri sang firman. Jadi disinilah kemudian kaum Yahudi menolak bahwa itu nggak ada kaitan dengan siapa itu Yesus Kristus. Ciri-cirinya jauh dari Nabi Cirinya Musa. jauh. Ya, sekali lagi ayat nubuatan itu problem. Problem apa? Penafsiran. Jangankan hal yang sederhana itu, klaim umat Islam itu tidak mungkin benar. Karena apa buktinya? Apakah memang sama dengan Musa? Nah, Nabi Yesaya sendiri itu pernah menuliskan bahwa orang pelarian dari satu kawasan menuju kawasan lain, pelarian dari panahnya kaum Kedar, dan disambut oleh kaum Tema, disambut dengan roti dan air. Sebentar Pak Ali, kalau kita bicara Nabi Yesaya ini, beliau ini kan sering bernubuat. Bahkan orang-orang Kristen sendiri banyak sekali mengambil ayat-ayat ini itu ditujukan kepada Yesus, nubuatan-nubuatan dari Yesaya. Iya, betul. Kemudian Pak Ali tadi mengatakan ternyata ada nubuatan Nabi Muhammad juga di situ. Itu menariknya di mana ayatnya itu? Ya, ini satu hal yang perlu kita bicarakan juga. Nabi Yesaya ini memang nabi yang unik. Setiap firman yang dia terima itu hampir kebanyakan berisi nubuatan. Ayat nubuatan melalui pewahyuan yang diterima oleh Nabi Yesaya itu seringkali diklaim oleh kaum Muslim, juga diklaim oleh kaum Kristiani. Tetapi sebentar, Nabi Yesaya ini tidak dicatat dalam Al-Quran atau kisah-kisah nabi-nabi dalam Islam ya? Ya, memang tidak dicatat di dalam Al-Quranul Karim. Bukan berarti tidak dicatat itu tidak ada. Karena kalau kita lihat dalam hadis sendiri, nabi-nabi itu ada 124.000 nabi. Cuman yang dimunculkan namanya hanya 25 orang. Berarti yang lain kemana? Tidak diberitakan, tidak ditulis. Tetapi yang menarik adalah
meskipun kitab Nabi Yesaya tidak tercatat dalam Al-Quran, bukan berarti itu tidak ada kaitan dengan Islam. Karena kalau kitab Nabi Yesaya sendiri itu juga nggak dicantumkan dalam kitabnya kaum Samaritan. Oh, di Taurat Samaria. Taurat Samaritan, kaum Samaria, Iya. itu hanya menerima 5 kitab Musa. Oh, tidak mengakui kitab Yesaya. Tidak mengakui kitab Nabi Yesaya. Nah, ini menariknya di antara saudara kaum Samaritan. Nah, kembali pada pembahasan tadi. Kalau bicara ayat nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya, itu memang ada klaim juga dalam tradisi Kristiani. Ya. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Itu biasanya ditujukan pada Yesus atau Yahya itu ya. Ditujukan kepada Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Nah, orang Yahudi begini, memang ada nubuatan, ramalan mengenai kedatangan Nabi Yahya dalam Perjanjian Lama. Orang Yahudi berkata, nggak ada. Tapi saudara kita kaum Kristiani mengklaim ada nubuatannya. Di mana itu? Dalam kitab Nabi Yesaya. Dari mana itu kita bisa lihat? Dari catatan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes menegaskan bahwa ada nubuatan mengenai Nabi Yahya di dalam kitab Nabi Yesaya. Berarti yang tertulis di kitab Yesaya tadi dimunculkan lagi di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba dicek Pak Edi. Coba cek mengenai suara yang ada di padang gurun. Ya. Kalau di Perjanjian Baru ini di Matius pasal 3 ayat 3 ini. Coba sesungguhnya dibaca. dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, kita mulai dari ayat pertama ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis. Saudara kita Muslim tidak tahu tuh siapa Yohanes Pembaptis. Nabi Yahya itu. Nah, kalau dalam tradisi Islam ini Nabi Yahya, putra Zakaria. Jadi maksudnya itu Yohanes Pembaptis sama dengan Yahya bin Zakaria. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Siapa yang berkata, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya? Yohanes. Siapa yang berkata di sini? Yohanes. Bukan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan. Matius. Oh, kitab Matius. Iya, Injil Matius. Penulisnya adalah Santo Matius. Mengklaim bahwa Nabi Yahya itu dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Oh iya. Siapa yang berkata? Matius sendiri. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata. Jadi ini cara memahami Santo Matius terhadap ayat yang terkait mengenai nubuatan kedatangan Nabi Yahya. Ini kalau Matius. Coba lihat di Markus, Pak Edi. Kalau di Markus ini pasal 1 ayat 3. Coba dicek. Markus pasal 1 ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, coba kita mulai dari ayat pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Siapa yang berkata ini? Markus, Santo Markus, penulis Injil Markus. Jadi penulis Injil Markus berkata, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi ini berkaitan dengan Nabi Yahya. Maka di ayat 4 dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ini adalah klaim siapa? Santo Markus, bahwa ayat ini ada kaitan dengan kedatangan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Sudah berapa orang yang mengklaim itu? 2. 1 Matius, 2 Markus. Sekarang yang Lukas. ketiga Lukas juga ada ini. Kalau Lukas ini di pasal 3 ayat 4. Nah, sekarang coba
Tolong dibaca. Seperti Pak. ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, kita mulai dari ayat ketiga ini. Maka datanglah Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, ya. maksudnya Nabi Yahya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini pernyataan siapa? Lukas. Santo Lukas. Jadi sudah ada 3 orang yang mengklaim bahwa ada ayat nubuatan mengenai kedatangan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya berdasarkan kitab Nabi Yesaya. 3 orang. Siapa itu? Santo Matius, Santo Markus, dan Santo Lukas. Orang Yahudi bisa terima nggak dengan klaim ini? Tidak terima. Nggak terima. Mereka menolak. Ya. Tapi umat Kristiani percaya bahwa itu betul yang dikatakan Santo Matius, Santo Markus, Santo Lukas, bahwa ayat itu kaitannya dengan nubuatan mengenai kedatangan Nabi Yahya. Oke. Jadi ini persoalan nubuatan, Pak Edi. Memang sulit. Tergantung dari perspektif mana. Kalau Yahudi menolak, kalau Kristen menerima karena tercantum dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sekarang lihat Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 23. Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, ini konteksnya ada dialog antara Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dengan orang-orang Farisi. Tetua-tetua Bani Israel, ahli-ahli Taurat di kalangan Bani Israel, rabi-rabi Yahudi, intinya begitu. Terjadi perdebatan. Rabi-rabi Yahudi itu bertanya kepada Nabi Yahya. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ini pertanyaan mereka kepada Nabi Yohanes atau Nabi Yahya. Jawabnya, siapa yang menjawab ini? Yohanes. Nabi Yahya bin Zakaria. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kalau di sini jelas disebut aku ini ya. Berarti yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah untuk jalan ayat nubuatan seperti yang tercatat dalam kitab Nabi Yesaya siapa? Nabi Yahya sendiri. Ini pengakuan Nabi Yahya. Bila ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa." Wahai Ali, engkau sesungguhnya kedudukanmu seperti Harun di sisi Musa. Di sisiku maksudnya, seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengklaim dirinya seperti Musa. Kalau dikatakan, ya itu kan klaimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ini juga bukan klaim Nabi Yahya? Itu juga klaim juga. Juga klaim. Jadi persoalan ayat nubuatan itu ayat yang sangat kontroversi. Banyak tafsiran. Banyak tafsiran. Tapi masalahnya mana tafsiran yang lebih kuat? Jadi intinya jelas Pak Edi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi pembebasan. Sama seperti Musa, nabi pembebasan. Dari mana? Dari penindasan. Yang satu dari penindasan Fir'aun, yang satu dari penindasan kaum Quraisy. Kedua-duanya hijrah. Dari Mesir ke Palestina itu untuk Musa. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Nah, ini sesuatu yang sepadan. Kalau Yesus Kristus itu pembebasan dari dosa. Makna spiritual. Kemudian tidak mengalami migrasi, pindah dari tempat ke mana. Nggak ada. Jadi intinya kita mengikuti tafsiran Kristen, pemahamannya seperti itu, pemahaman Muslim agak berbeda. Kemudian ciri yang kedua adalah mulutnya akan diletakkan firman Tuhan tadi. Ya tentu saja ini sama antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Karena apa yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad itu semuanya wahyu. Ya, intinya Nabi Muhammad SAW itu ibaratnya Musa kedua. Jadi, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan
memang Nabi Muhammad itu ya sepadan dengan Musa. Dan Musa sendiri dalam Al-Quran tuh boleh dibaca dengan nama Muse. Misalnya, hal ateka hadithu Muse. Dalam bahasa Arab boleh dibaca Muse, bahasa Ibraninya Moshe. Jadi Muse, Moshe, Musa itu orangnya satu. Itu seperti kemarin ada pembahasan yang menarik antara apakah Yesus dan Isa itu sama atau tidak. Ya. Itu nanti kita bahas di lain waktu ya. Lain waktu ya. Jadi kalau bicara Musa, Muse, Moshe itu sosoknya sama. satu. Ya. Bukan sosok yang berbeda. Ya. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, apa yang sudah kita utarakan di sini menjawab pertanyaan di luaran sana bahwa ada nubuatan, bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya sudah dinubuatkan. Meskipun saudara kita dari kalangan Nasrani mengklaim bahwa ramalan itu yang akan dibangkitkan seorang nabi di antara saudaramu itu adalah Yesus Kristus. Tetapi ingat, ciri-cirinya yang disebutkan di sana adalah salah satunya mereka, nabi ini, ciri-cirinya adalah sama dengan Nabi Musa. Siapa itu? Kalau kita lihat kisah Yesus Kristus, dibandingkan dengan kisah Nabi Musa, itu banyak yang tidak sama. Tetapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, itu banyak kesamaan. Bahkan ada yang berseloroh, Nabi Musa menikah, Yesus tidak, Nabi Muhammad menikah. Itu salah satu aja ya, tetapi tadi udah disebutkan bahwa pertama, Nabi itu ciri-cirinya adalah membawa umatnya ini hijrah. Kemudian yang kedua, mulutnya itu akan diletakkan, firman Tuhan itu akan diletakkan dalam mulutnya. Kita tahu Nabi Musa setiap berbicara itu selalu berdasarkan firman dari Tuhan dan itu ditulis di dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad juga sama. Apa yang diucapkan itu adalah berdasarkan wahyu Allah dan ditulis dalam Al-Quran. Sedangkan Yesus Kristus sampai hari ini umat Kristen meyakini bahwa Yesus itu sendiri sang firman. Berarti tidak sama. Berarti yang lebih dekat mana antara Nabi Muhammad, Yesus atau Nabi Musa? Itu antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa atau Yesus. Kan kedekatannya dengan ciri-ciri Nabi Musa tadi lebih banyak ke Nabi Muhammad, gitu ya, Ustaz Ali ya. Ya. Baik, saudaraku. Ada satu hal yang lupa Pak Edi saya. Ciri yang paling krusial, Nabi Musa itu mengalami ancaman pembunuhan. Oh. Apakah Nabi Muhammad SAW juga mengalami ancaman pembunuhan? Sering. Apakah Nabi Isa mengalami ancaman pembunuhan? Sampai disalib. Nah, kalau ini saya berikan contoh Pak Edi. Ya. Waktu Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, kisahnya ini mirip seperti yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya juga mirip seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Saya bacakan dari kitab Sahih Bukhari Pak Edi. Saya bacakan terjemahannya dulu ya. Ini Ibnu Natur, pembesar negeri Ilya, sahabat Heraklius dan uskup Nasrani di Syam. Dia menceritakan ketika Heraklius datang ke Ilya itu Yerusalem Pak Edi. Ke Ilya. Ilya. Ternyata pikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata, kami sangat heran melihat sikap Anda. Selanjutnya kata Ibnu Natur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia berkata, dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang telah dikhitan? Jadi kalau bahasa Arabnya, inni ra'aitu lailah khina nadartu fin nujum Malik al-Khitan. Sesungguhnya aku telah melihat pada suatu malam ada bintang-bintang dan itu kaitannya dengan Malik al-Khitan. Munculnya Raja Khitan. Qad zahara, dia telah benar-benar muncul, telah lahir. Ini kok mirip ya seperti kisah yang dialami oleh orang-orang Majus. Majus melihat bintang itu. Ketika melihat bintang bahwa telah lahir Mesias. Dan itu bertemu dengan Herodes. Kalau ini dengan Heraklius. Ya.
Jadi kemudian jawab para pendeta itu, yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau, karena orang Yahudi itu perintahkan saja seluruh negeri ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri itu dibunuh. Jadi kisahnya persis seperti pembunuhan itu Raja Herodes. Ya. Persis. Berarti ringkasnya kitab Sahih Bukhari ini memberikan informasi bahwa apa yang terjadi pada masa Musa kan diancam bunuh. Iya. Iya kan? Iya. Bayi-bayi semua dibunuh. Iya. Nabi Muhammad SAW juga terancam bunuh. Iya. Makanya dicari ini, siapa yang berkhitan ini? Ya kan? Nah, dari situlah kisahnya ini ada kesamaan. Kesamaan ini membuktikan siapa yang lebih berhak dan layak nabi yang seperti Musa ini. Apakah seperti Yesus? Apakah juga seperti Nabi Muhammad SAW? Ketiga umat ini sampai sekarang masih berdebat. Kalau ditujukan pada Yesus itu ciri-ciri seorang nabi, ketuhanannya hilang lah. Kalau jadi nabi. Itu penafsiran teologisnya jadi berbeda. Beda lagi itu ya. Jadi sekali lagi ringkasnya, ayat nubuatan itu ayat kontroversi. Mau dipahami perspektif Islam bisa, mau perspektif Kristen juga bisa, tapi masalahnya apakah orang Yahudi bisa terima? Nah, itu problem. Memang kalau kita lihat nubuatan Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama atau kitabnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, itu memang tidak pernah disebut nama secara jelas ya. Tidak ada nama secara jelas. Berarti Injil Barnabas yang menyebut Nabi Muhammad secara jelas itu? Ya itu nanti bahas lagi beda itu ya. Beda bahasan. Karena yang jelas di dalam Taurat tidak ada nama itu dijelaskan secara harfiah. Ditulis disebut Nabi Muhammad gitu tidak ada ya? Tidak ada dalam Taurat, tidak ada. Iya. Tapi kalau Injil Barnabas disebut secara jelas. Tapi itu nanti ya kita bahas. Soalnya banyak orang Islam sendiri, banyak yang juga mengakui ternyata ada loh Nabi Muhammad disebut dengan jelas di mana? Injil Barnabas. Ya udahlah nanti kita bahas itu Pak. Ya. Baiklah saudara-saudaraku, untuk pembangunan pondok pesantren di Jombang, YPM Tauhid saat ini terus dibangun ya. Minggu kemarin kita lihat ke sana, pembangunan masih berjalan. Saat ini kita lagi membangun tempat wudhu, toilet, dan juga sumber air. Sumber air ini karena kita ambil dari gunung ya, karena di sana tidak ada PDAM. Itu sekarang sudah dibangun tandon yang kita tarik dari sumber gunung, dialirkan ke pipa-pipa, itu jaraknya kemarin hampir 2 kilo itu ya. Tetapi sekarang ini sudah dibangun tandon. Kemudian tandon ini sudah dialirkan ke masjid dan rencananya akan kita pakai juga untuk besok kalau udah pondok pesantren itu jadi. Dan untuk masalah ini kami masih membuka donasi seluas-luasnya ya untuk para donatur yang mendukung kegiatan kami. Tolong kirim ke rekening kami di Bank Syariah Indonesia di nomor 11188899971 seperti yang tertulis di running text. Dukung kami, Anda bisa berdonasi ke rekening ini di Yayasan Tauhid Jawa Timur. Karena lewat rekening ini seluruhnya akan dipakai untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren di Jombang, tepatnya di Desa Wonosalam. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah mendonasikan dananya untuk kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak Ali ada? Ya, saya kira itu sudah closing statement dari saya bahwa ayat nubuatan itu ayat kontroversi. Gitu, tetapi kita punya keberanian untuk menyuarakan ini bahwa memang Nabi Muhammad itu ada juga dalam perjanjian lama. Kitab Taurat. Ya, dalam kitab Taurat. Meskipun tidak secara jelas menyebutkan nama dalam kitab Taurat. Sebagaimana Nabi Isa juga nggak disebutkan secara jelas dalam Taurat, namanya nggak disebut. Bahkan di nubuatan Yesaya pun katanya itu buat Nabi Isa juga tidak disebut nama. Nggak disebut, nggak ada. Ya. Baik, terima kasih saudaraku. Tunggu perjumpaan kita minggu depan
Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.